dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Terus di waktu lagi latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar 350.000. Sebetulnya dia tidak layak lulus dari PNS karena waktu tes kesehatan jiwa itu dia tidak lulus. Baru kemarin kita dapat rekening banknya, kita lihat isinya, jadi kita putuskan minggu depan kita panggil. Ya. Artinya bahwa sangat mungkin memanggil Gubernur Lampung. Sangat mungkin untuk dilakukan penyelidikan. Jom Iya begitu. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Udah tapi mangkok in Harry, always in Harry. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum kasih silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya. Sesuai perjanjian, ini banyak amat handphone di sini. Kemarin kita akan melanjutkan case yang kemarin ya, yang kita jadiin teaser soal ASN di Pangandaran yang diintimidasi karena laporkan pungli. Wadidaw, ternyata panjang banget dan katanya ini dari era.id kita meluncur. Ini dia. Katanya dari Bu Susi hingga Bupati buka suara soal viral guru Pangandaran diancam usai laporkan dugaan pungutan viral. Kayak gimana sih, penasaran krogodogologinya gitu kan. Dan juga nanti ada info dari KPK, info terbaru bahwa mohon maaf Ibu Kadinkes dipanggil lagi. Wow. Katanya ada yang mencurigakan, Bu. Wow. Terus juga KPK ditodong sama wartawan soal Bapak nggak mau periksa Gubernur Lampung. Memang wartawan cepu, tapi saya suka. Iya dong. Nggak bisa habis soal Lampung, tapi kita kasih highlight ini dulu buat ASN Pangandaran. Dulur, ceki people. Play. Bu Susi hingga Bupati buka suara soal guru yang diancam usai laporan pungli. Jadi gini, curhatan guru muda di Pangandaran yang diintimidasi usai laporin dugaan pungutan liar atau pungli viral nih di media sosial. Guru bernama Husain Ali Rafsanjani ini pun terpaksa mengundurkan diri loh. Dalam video ini sih dia ngaku jengkel karena diminta bayar uang transportasi pas pelatihan dasar CPNS tahun 2020. Bahkan habis itu dia ngaku kalau ditagih uang 350.000 pas nyampe lokasi pelatihan. Padahal nih ya, kabarnya gaji mereka belum dibayar selama 3 bulan loh. Dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Terus di waktu lagi latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar 350.000. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Benar-benar belum dibayar, lagi dirapel katanya. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id. Duh, kalau bener tega banget sih ini. Mana habis laporin ini dia dapat perlakuan intimidatif sampai ancaman dipecat lagi. Nah, habis kasus ini rame di media sosial, Bupati Pangandaran pun buka suara. Katanya sih besok Kamis 11 Mei ini si Husain bakalan diundang ke kantor Setda Cinta Karya buat bahas masalah ini. Nah, Bu Susi Pujiastuti juga coba ikutan hubungin Bupati Pangandaran loh. Kalau kata Bu Susi sih, Bupati Pangandaran janji bakal nindak anak buahnya kalau emang salah. Nah loh, kita tunggu aja hasilnya gimana ya. Jangan ditutup-tutupin. Tuh, udah diintai sama BKN juga kan aduan ini. Cuman heran ya, kenapa kasus kayak gini nunggu viral dulu sih? Menurut lo gimana ya Ramania? Ya itulah zamannya sekarang ya. Kalau apa maksudnya ya bagus juga sih. Jadi kayak orang-orang tuh tahu gitu. Gimana caranya buat di notice di ini itu, ya, harus viral itu gitu. Yang pertama, yang kedua juga orang-orang di luar daerah di luar daerah Pangandaran gitu tahu, oh di Pangandaran ada begini, oh di Lampung ada begini, oh di sana ada begini gitu loh. Jadi informasinya menyebar gitu kan. Yes, betul. Tapi Nyo, biar lebih detail kita lihat kronologi detailnya karena ada respon dari ketua apa gitu yang menyalahin dianya justru. Wah, kita meluncur dulu. Cus. Wah, Nyo. Ya. Wah, gimana? Wah, nih. Saya mohon untuk jangan pernah ada lagi hal semacam ini setelah nanti mungkin saya tidak menjadi bagian dari ASN Kabupaten Pangandaran. Ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain. Saya minta maaf kalau memang jadi perhatian banyak orang. Saya cuma mau ngejelasin detailnya ya, kenapa saya bisa berani speak up. Kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri gitu. Awalnya tuh waktu Latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh nggak ikut sama rombongan. Kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar. Makanya bagi saya jengkel aja gitu. Ya udahlah, saya bayar pada waktu itu.
Terus di waktu lagi latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar 350.000. Ya walaupun under sejuta lah, bagi beberapa orang mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih agak berpengaruh gitu. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Wadidaw. Benar-benar belum dibayar, lagi dirapel katanya. Ya udah gitu, cuma kan jadi berat banget gitu. Sampai yang nagih tuh saya bilang saya nggak ada uang banget, saya kasih screenshot isi rekening saya nggak ada. Di 500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshotan penagihannya, saya kasih bukti transfernya di situ dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Nggak lama dari laporan saya kirim, tiba-tiba dicari siapa yang lapor, karena banyak yang dituding, kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja bahwa itu saya ngelapor. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh wah, suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasana nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor? Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgensinya apa gitu. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuman direfocusing untuk COVID. Tapi ini maaf ya, kan saya walaupun masih muda nih, saya kan maaf nih sekali, saya kan nggak goblok gitu. Saya gini-gini juga sarjana 1 saya teh, nggak bisa. Kalau uang negara tuh, kalau perpindahan dana tuh pasti ada suratnya. Saya mintalah surat perpindahan dananya, mana Bu, biar saya laporin untuk nurunin laporan sebelumnya. Masuk akal. Mereka bilang beralasan lagi, katanya nah sebenarnya uangnya nggak ada, jadi karena kamu latsarnya waktu awal online tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya nggak akan nyebut nama orangnya ya, karena sampai sekarang saya belum ada dikontak sama pihak Pangandaran. Setelah itu di sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor, di sidang, disuruh nurunin, diancam dipecat. Nah ini diancam dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan bisa dipecat karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang kayak bukannya itu jatuhnya kritikan ya, protes, bentuk protes dia, bentuk protes dia karena nggak terima gitu, udah gaji dirapel, sedangkan harus bayar uang ini yang mungkin beliau ini sudah mencari informasi bahwa ini tidak berbayar gitu. Kenapa harus kok segitunya gitu, sedangkan kan gaji dirapel. Sama yang lucunya lagi, yang nggak ikut pelatihan pun ditagih juga gitu. Jadi sebenarnya buat apa uangnya? Lanjut lagi. Lanjut. Bilang dengan polosnya, karena saya waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu. Saya bilang, ya udah Pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja mereka, jadi bukan ngancem ya, ngomong ke teman CPNS saya di satu sekolah, harusnya diawasin usianya gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman kan. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Jadi saya merasa dirugiin gitu, maksudnya dirugiin, diancamnya ke orang lain. Saya nggak bisa tuh, kalau ngancam ke saya nggak masalah, cuman kalau ngancam ke orang lain itu berat lah bagi saya. Dari situ dipanggil lagi minggu depannya lagi untuk nurunin laporan. Ya udahlah, saya capek karena banyak yang dirugiin. Saya nurunin laporan sampai bulan Maret 2022. Itu tuh 2022? ada kasus lagi di instansi itu. Katanya ada CPNS yang ngambil uang kas. Tapi kok proses persidangannya nggak kayak saya gitu. Saya di sidang kayak saya tuh koruptor gitu, kayak saya tuh pembunuh gitu. Segitunya lah pokoknya, saya nggak bisa nerangin secara detail ya. Tapi kok yang jelas-jelas ngambil uang kas ini nggak ada sidang kayak saya, nggak ada rame-rame kayak saya. Saya tuh dulu ya, waktu saya ngelaporin, saya tuh dibilang di grup kabupaten itu, kalau Husein nggak nurun laporan, SK 1 kabupaten nggak akan turun. Semua nyerang saya, pasti itu. Semua nyerang saya. Wah. Karena mereka nggak tahu masalahnya, cuman taunya kalau Husein nggak nurun laporan, SK nggak akan turun. Semua. Tunggu sebentar, SK itu apa? Surat apa gitu? Surat keputusan, surat apa gitu? Pokoknya surat berharga banget itu tuh untuk kemungkinan ya ke sekolah, buat sekolahnya gitu. SK di 1 kabupaten nggak akan turun gitu. Intinya diancam. Dan yang diancam kayak diadu domba gitu. Yang diancam itu hak yang mungkin gak ada berpengaruhnya kan, 1 kabupaten kan, gak cuma sekolahnya dia doang gitu kan. Gak ada jadi pada nyerang kan?
Gokil, permainan Anda menarik sekali, Bung, bermain caturnya. Jadi semuanya pada nyerang si Hussein ini. Goks. Menyerang saya pun jadi beban, akhirnya nurunin lah. Di bulan Maret itu karena ada orang yang ngambil kasih itu, saya merasa sakit hati karena kok beda perlakuan. Pasti. Dari situ saya cabut ke Bandung. Sampai Bandung setahun saya nunggu surat pemecatan nggak keluar. Ya udah saya memutuskan untuk mundurkan diri aja. Berat sih. Orang tua juga berat. Ibu saya nangis, ayah saya juga bingung harus ngomong apa. Cuman ya mudah-mudahan ada rezeki lain. Saya memohon banget ya untuk pemerintah Pangandaran, udahlah orang-orang yang kayak gitu jangan dipakai terus gitu. Masa mau kayak gitu terus sih, udah tahun 2023 ini teh. Masa saya harus nyembah biar nggak ada lagi kejadian kayak gitu, biar nggak ada lagi orang-orang kayak gitu. Malu. Itu aja sih paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk atensi orang-orang di keluarganet. Yo, Ya. netizen ngeliat ini nggak tinggal diam, digulungin, dikasih gulungan yang gede yang akhirnya naik viral ke expose di semua media. Ya. Biar paham, mungkin sekarang oknum-oknum yang kemarin ini intimidasi Hussein gitu lagi ketar-ketir nih. Karena mengingat tadi tweetnya bisa dilihat ada tweet dari Ibu Susi. Iya. Untuk coba Pak Bupati coba dipanggil Husseinnya tuh di sini kasih proteksi gitulah ya, ditanyain lebih lanjut, pokoknya di follow up lah masalahnya gitu. Oknum-oknum Anda siap-siap untuk ditenggelamkan oleh Bu Susi karena Bu Susi orang Pangandaran, anjir. Tapi di sini yang bikin aku respect banget, dia ngomongnya sopan banget. Iya karena dia seorang guru kalau nggak salah. Ya, cuman kan yang waktu itu juga guru tapi Yang mana? Yang itu yang komen di ininya Kang Emil. Oh iya. Iya kan, itu guru juga. Atribut partai iya. Ya beda tuh, ini mah brother dulu. Iya, jadi kayak ya kalau itu kan dia kayak waktu itu berasa iya saya nggak salah apa-apa kayak gitu kan. Nah ini tapi dengan dilihat dari bahasanya juga udah kelihatan nggak sih kalau dia waktu nulis laporan itu ya emang juga kata dia tadi kata yang baik banget gitu kan katanya kan. Ninyo. Ya. Netizen membantu dengan meramaikan dan juga banyak yang nge-tag Kang Emil. Nih, Ridwan Kamil official, Kang Emil. Ridwan Kamil official, Kang Emil, aku gak tahu mana yang bener pokoknya mah. Iya ini kreator gini kan. Nah, ini kan ditanya nih, info nama sekolahnya di Pangandaran apa Pak? SMPN 2 Pangandaran di Spill ya. Dan kita lihat ke next videonya Nyo ada update. Next. Nih Nyo ada update lagi dari Hussein, cek people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hussein. Maaf tentang kegaduhan yang saya buat. Saya hanya ingin mereact tentang undangan dari Bupati dan pernyataan dari Ketua BKPSDM Pangandaran. Sekali lagi saya minta maaf karena rumah saya tidak sebagus rumah bapak-bapak. Jadi pemandangannya mungkin kurang enak di mata. Seperti yang kita tahu, Bapak Bupati Pangandaran mengundang saya untuk ke Pangandaran, ke Setda pada hari Kamis. Dan saya juga akan datang sendiri tanpa ditemani siapapun. Jadi besar harapan saya untuk tidak adanya tekanan kepada saya. Saya juga sampai bercanda ke teman saya gitu ya. Mungkin karena ketakutan saya akan hal sebelumnya yang saya terima. Saya sampai bercanda ke teman saya, kalau saya hari Kamis nggak pulang lagi ke Bandung, cari sampai ketemu. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan itu hanya bercandaan. Yang kedua, tentang pernyataan dari Ketua BKPSDM Pangandaran. Saya akan meriak sedikit pernyataan-pernyataan dari beliau. Headline-nya seperti ini. Hussein Ali dari awal tidak ingin jadi PNS, cuma disuruh ibunya. Sekarang saya tanya kepada kalian, karena saya tahu banyak yang follow saya guru muda dan mahasiswa pendidikan. Saya tanya kalian, siapa mahasiswa pendidikan atau guru-guru yang tidak ingin bercita-cita atau ingin menjadi PNS? Siapa? Apakah pernyataan ini masuk akal atau tidak? Adapun pernyataan itu keluar dari mulut saya, mungkin karena posisi saya atau keadaan saya di Pangandaran saat itu, bukan sebelum itu. Yang kedua, ngerti ya. Yang kedua, dari awal APBD DPA-nya tidak dianggarkan untuk transportasi. Lalu pertanyaan
dari saya kenapa daerah lain bisa memberangkatkan CPNS-nya tanpa ada biaya transportasi. Yang kedua, pernyataannya mereka sebagai CPNS mengatur biayanya sendiri. Berarti secara tidak langsung Bapak tahu ada pungutan itu kan? Bapak juga harusnya tahu ada perkataan bahwa ikut tidak ikut rombongan, berangkat sendiri atau bareng-bareng, sakit atau hamil tetap harus bayar, berarti Bapak tahu. Terus kenapa Bapak diam? Yang ketiga tentang, karena yang satu tentang Bupati saya meriak, yang kedua tentang BKPSDM, yang ketiga ini point of view saya aja. Kalau ditanya tentang kinerja saya di Pangandaran, saya rasa kerja saya semaksimal mungkin yang saya sudah lakukan. Mana ada guru yang didatangi muridnya untuk minta kuota ke saya pribadi ya. Saya waktu itu hanya punya uang 150.000, ada 2 murid datang ke saya dan saya ya udah kita bagi 3, 50, saya pegang 50, kalian 50. Yang kedua, mana ada guru yang ngemis ke youtuber nasional, ke influencer nasional untuk seragam muridnya, mana ada. Saya Pak, saya berhasil mendapatkan 1 juta rupiah dan saya kasih tanpa saya potong sedikit pun Pak, saya kasih langsung ke murid saya dengan baju dan perangkat sekolah lainnya. Hanya itu yang saya sampaikan aku sumpah merinding. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk yang lainnya. Aku merinding. Karena nggak semua guru sepeduli itu sama muridnya. Mungkin merasa Jadi yang penanggungan gitu. Tapi Nyo, ini aku langsung berpikir aja nih. Mungkin buat untuk murid-muridnya atau yang kenal sama Bapak ini gitu ya, buat murid-murid terlebihnya, yuk bikin video reaction Bapak ini gitu. Ungkapin aja biar enak dari muridnya langsung gimana gitu. Bapak ini baik, istilahnya gantian sekarang kalian yang bela gitu. Ya, karena waktu itu kan kalian udah dibantuin sama Bapak Guru. Gantian yuk bela dulu nyetrum. Gantian bela gitu murid-muridnya, ya speak up muridnya. Tapi walaupun ragu ya masih SMP gitu ya, mungkin bisa gitu kan zaman ya, sekarang gitu. Orang tuanya yang lihat video ini gitu, tahu, ayo nak gitu. Yuk bantu gitu. Karena ya satu solo versus squad nih ceritanya nih gitu. Seorang diri versus tadi berapa dikelilingin 12 orang. Apa gimana? Tenang Husein, mulai sekarang memang akan kawal ya. Kita akan kawal seperti. Dan sekarang juga netizen juga ngawal gitu. Betul. Jadi kalau sampai masnya tadi kan bercanda sama temennya. Bercanda ngeri juga sih. Iya, bercanda kalau misalnya nggak balik ke Bandung, tolong cari sampai ketemu gitu. Itu sih kayaknya bakal dikawal terus sama netizen sih ya. Iya, jangan sampai. Tadi menarik soal dia meriak soal BKSDM ya, BKSDM ya. Karena ada statement dari BKSDM-nya yang menarik. Apa tuh? Lucu. Nih yo, dengan caption baru banget ya pokoknya ya 11 jam yang lalu. Maaf ya Pak, selama ini layakan saya membuat Bapak terbebani. Semoga saya masih layak menjadi guru untuk murid-murid saya. Jegi people. Play. Sebetulnya dia tidak layak lulus dari PNS karena waktu tes kesehatan jiwa itu dia tidak lulus. Berarti kan dia secara kejiwaan dia tidak layak ya. Tunggu dulu. Sebelum dia membela, Mama mau nyikat juga. Dia tidak lulus, dia tidak layak. Kenapa lulus? Iya, kenapa bisa lulus gitu? Sesimpel itu ya Bang ya. Kalau misalnya memang nggak sesuai atau tidak cocok itu, iya kenapa bisa gitu. Jadi PNS yang akhirnya mengundurkan diri kan ya. Sama kayak halnya ini, kalau kita ulangan gitu di sekolah ada KKM gitu. Berarti kalau misalnya KKM kita nggak nyampe gitu, ya udah nggak naik kelas atau nggak lolos aja gitu kan. Sesimpel itu pikirnya kan. Terus ini maksudnya penggiringan gitu, bawa bilang kejiwaan penggiringan opini kita pakai gimana? Ya Allah. Iya, kok langsung ditargetinnya ke kejiwaan yang nggak lulus anjir. Gitu. Gokil. Tapi aku salut sama nyali yang Bapak yang tadi ngomong gitu. Apa dia memang bernyali atau nggak tahu udah spiral ini dan dikawal kayak begini gitu. Berani banget. Dan kita dengar sekarang tanggapan dari Brother Husein. Yes. Saya Husein. Saya cuma mau bilang saya capek. Saya cuma pengen ngajar Pak. Saya guru, saya cuma pengen ngajar, Pak, itu aja Pak. Bapak mau bilang saya tidak layak, masa Bapak mau bilang saya tidak sehat secara jiwa, terserah. Kalau
itu bisa bikin semua ini selesai. Saya ingin semua. Terima kasih. Saking capeknya kebayang seberapa tertekannya gitu loh Nyo. Sampai ya udah aku cuma bisa ini doang gitu. Logikanya kalau gurunya nggak benar nggak mungkin murid-muridnya pada senang gitu kan. Kalau dianya main main korup gitu, nggak mungkin. Ya rumahnya seada-adanya itu, lihat tuh kayunya aja udah barolong begini gitu kan. Dibilang nggak layak, dibilang ada masalah kejiwaan gitu. Gokil ini teh. Atau gimana atuh bapak itu sebegitunya gitu. Gimana Nyo? Ya ini kan di akunnya dia ya. Ya semoga komentar netizen yang menyemangati dia ya bikin dia semangat lagi gitu. Jadi kayak jangan nyerah, ayo gitu. Netizen bantu nih gitu. Jadi nggak sendirian sih masnya gitu. Tenang mas, nggak sendirian, dibantu sama netizen, mungkin dibantu sama konten kreator lainnya untuk ngebantu naikin ke permukaan gitu, sambil pansos juga tentunya Mamang. Ya Mamang mah fair-fairan aja gitu ya. No ini Nyo, dibantu juga di tag ke Pak Nadiem Makarim ya. Nggak gimana nih Pak, tolong diselesaikan dengan sebaik-sebaiknya mungkin di seluruh Indonesia juga ada yang seperti ini. Di tag Mbak Nana, Mbak bolehlah di backup nih. Aiman Wicaksono juga di tag, boleh buat acara nih katanya, nah, biar pungli DRI biar hilang nih. Kang Emil, Kang Deddy Mulyadi, oh nggak di tag nih, hashtag doang. Oh ya di tag. Yuk mohon dibantu gitu. Karena gini Nyo, gini. Aku kadang beranggapan kalau pengajar-pengajar yang baik gitu kan dicurangin, akhirnya dia kecewa mundur. Dicurangin, dia kecewa mundur. Lama-lama hilang pengajar yang baik gitu. Bagaimana generasi penerus bisa pinter kalau pengajar-pengajar yang oke-nya pada mundur akibat tidak tahan dengan kecurangan oknum. Tapi aku juga maksudnya gini Mang, kalau Mamang bilang guru-guru yang baik gitu kan, kayak relate banget sama saudara di kampung gitu kan. Kemarin cerita yang waktu online gitu kan, ya udah kayak nggak dikasih pelajaran, jadi dia cuma suruh kerjain tugas gitu. Beda sama kita dulu gitu kan. Kalau kita ini caranya, kalau misalnya matematika ini caranya begini gitu kan. Kalau itu enggak, jadi kayak ya mau gimana, anaknya belum dikasih pelajaran, disuruh kerjain, orang tuanya juga yang kerjain gitu. Kadang aku bingung nih, guru itu kan digugu dan ditiru. Bobot beban pekerjaannya sebenarnya berat banget karena ibarat bangunan, guru atau pengajar itu dia ngebangun pondasi nih. Pondasi logika anak-anak ini nih buat nanti gedenya nih gitu. Biar nggak balelol gedenya doang gitu. Ibaratnya ngebangun pondasi nih. Atasnya keren, pondasinya bobrok mah percuma gitu kan. Aduh, ngelihat kayak gaji guru-guru honorer segitu doang kayak aduh. Terus yang belum ada yang ditahan gajinya dirapel. Aduh ya salam, tolonglah. Pusing anjir. Buat Husen, kita akan kawal Husen pelan-pelan tipis-tipis ya. Ya walaupun memang gak sepowerful Deddy Corbuzier, Denny Sumargo ya kita ya. Yang jelas kita tetap kawal-kawal di permukaan aja ya. Siapa tahu gitu ya. Siapa tahu Om Ded nonton ini gitu. Terus ini di tag juga nih. Deddy Corbuzier, Denny Sumargo. Tuh bantu bang, tuh tag juga Joko Widodo. Om Ded tolonglah, Om Ded diundang ke Close the Door. Om Ded apa perlu saya japri gitu, walaupun saya deg-degan kalau ngejapri Om Ded gitu. Tapi Nyo, kita meluncur ke nextnya aja lah ya. Next Nih Nyo, berhasil di up sama kompas.com ya, yang perihal yang tadi kita merefer ke kesehatan kejiwaan. Jadi kenapa bisa ngomong seperti itu? Karena katanya ada tes di situ, kesehatan kejiwaan tidak lolos. Memang ada bukti tesnya. Tapi Husen ini mungkin kayak wah gitu, dia tes ulang, lolos dong. Apakah beda vendor beda hasil gitu? Coba kita lihat kayak gimana video, cek people. Play. Guru muda di Pangandaran ngundurin diri setelah bikin laporan adanya dugaan pungli di instansinya. Kejadiannya pas tahun 2020. Husen yang saat itu baru diterima jadi ASN harus mengikuti latihan dasar calon PNS atau Latsar di Kota Bandung. Biaya kegiatan sudah dianggarkan, tapi peserta masih harus bayar Rp270.000 untuk transport. Walau Husen memilih naik motor dari Pangandaran ke Bandung, dia tetap harus bayar nih. Pungutan masih ada pas Latsar berlangsung. Saat itu Husen diminta uang
uang Rp310.000 yang dia nggak tahu untuk apa uangnya. Dia pun keberatan untuk bayar. Hussein sampai menunjukkan uang di rekeningnya yang sudah menipis. Apalagi gajinya saat itu belum cair karena dirapel 3 bulan. Merasa pungutan gak wajar, Hussein pun akhirnya bikin laporan soal transportasi ke website lapor.go.id dengan nama anonim. Laporannya bikin heboh pegawai lainnya. Banyak yang cari tahu siapa yang lapor. Sampai ada wacana SK satu kabupaten nggak turun kalau nggak ada yang ngaku. Hussein pun akhirnya mengaku. Setelah itu Hussein disidang oleh 12 orang di Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pangandaran. Selama sidang yang pertama, Hussein ngaku diintimidasi secara verbal dan ada ancaman pemecatan. Di sidang yang kedua, Hussein diancam, SK nggak ditandatangani dan diminta menghapus laporannya. Yang akhirnya laporannya pun dihapus oleh Hussein. Soal dugaan pungutan liar dibantah nih sama Kepala BKPSDM Dani Hamdani. Menurutnya, Pemkab Pangandaran nggak menganggarkan transportasi karena latsar dilakukan online. Tapi kemudian ternyata ada klasikal. BKPSDM bilang pihaknya nggak dilibatkan karena biaya transportasi disepakati bersama oleh para angkatan. Terkait intimidasi, Dani negesin kalau pihaknya hanya datengin pihak-pihak yang terlibat. Menurutnya permasalahan ini sudah selesai, tetapi kembali ramai karena pengunduran diri Hussein belum diproses nih. Selain itu, dalam rekaman suara yang beredar, Dani bilang sebenarnya Hussein gak layak lulus jadi ASN karena pas tes kesehatan kejiwaan, Hussein dinyatakan gak lolos. Sorry, Nia Hussein Ali Rafsanjani sehat rohani? No, tidak sehat rohani nih ya. Rohani. Kemudian dilakukan tes ulang yang akhirnya Hussein lolos jadi ASN. Atas kegaduhan ini, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata minta ketemu Hussein. Kalau menurut Kenapa harus ada tes ulang gitu? Kan berarti tes yang pertama kayak nggak valid nggak sih? Nggak valid nih kayaknya, nih coba tes ulang gitu kan? Iya. Wah gitu. Terus kenapa sengotot itu? Masalah intimidasi. Jelas-jelas tadi dibilang intimidasi ya, walaupun kita nggak tahu fakta sebenarnya kayak gimana kan gitu. Ya bisa kelihatan dari 12 lawan 1 nggak sih? Iya sih. Sama tapi, sama kondisi waktu itu HP-nya suruh ditaruh. Kenapa? Apa itu biar takut dipilarin? Nggak boleh merekam gitu. Padahal kan tahun itu belum banyak yang viral-viral nggak sih 2020 itu. Cuman kayaknya aku nggak tahu sih dari pas pernyataan yang tadi bilang waktu itu HP juga ditaruh di depan gitu kan, gak boleh pegang HP. Ya kenapa biar gitu? Biar gak merekam gitu. Tapi Nyo, gini nih. Buat apa ada fungsi mana tuh? Lapor. Apa tadi tuh? Lapor.go.id. Nih, buat apa ada lapor.go.id? Kalau ada laporan malah diincer tuh satu orang gitu. Iya, harusnya koreksi dulu nih. Ini kira-kira bener nggak nih? Betul. Gitu terjadi nggak nih? Laporan palsu bukan atau bener? Oh ya yang ngelapornya ya Allah. Malah dicari gitu. Terus kalau misalnya nggak ngaku diancem SK-nya nggak turun satu kabupaten. Terus gitu. suruh cabut laporan gitu. Wah gitu. Padahal beri penjelasan yang jelas aja. Si Hussein pun dia cuman ngerti dia juga penjelasan yang jelas, yang logis, yang masuk akal gitu. Sama kan katanya kalau emang itu ya udah mau dipecat gitu. Tapi dia udah nunggu setahun nggak turun-turun surat pemecatannya gitu. Kenapa? Apakah kalau ada pemecatan nanti takut di-track sama pusat gitu? Kenapa ini dipecat? Dicari tahu dan akhirnya ke gap. Mungkin menghindari itu, tapi ya sayangnya sekarang viral dan mau nggak mau sih sepertinya harus ke gap nih. Sepertinya harus ke gap gitu. Jadi tenang brother Hussein, gak usah khawatir. Walaupun tahu ngerti ya dalam keadaan tertekan pasti depresinya kayak gimana, sabar aja. The power of netizen udah bergerak ya. Video-video udah banyak di up sama media-media besar dengan jumlah pengikut yang besar gitu dan udah sampai ke Ibu Susi juga. Iya, ke Ibu Susi juga ya gitu kan. Jadi sabar, tenang aja, bersabar, proses akan tetap berjalan. Tetap semangat. Gas terus pokoknya mah. Orang tulus jadi pengajar diginiin. Sabar Sen, sabar. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Dari Hussein di Pangandaran kita menuju ke Kadinkes di Lampung. Wow, yang gimana? Wow, gemoy sekali. Gimana? Wow, udah dong. Ninyo, Raihana Double R akan dipanggil KPK kembali. Bekerja 14 tahun harta 2M saja. Pertanyaan wartawan pun bengek gitu kan. Wartawan. Apa gimana nggak ngerti. Pokoknya kita lihat bapak-bapak nyeleneh ini cek people. Hey.
lagi karena yang kemarin ternyata dia LKPN-nya dibikin sama stafnya, makanya 5 tahun jumlahnya nggak berubah, dia nggak tahu. Jadi kita panggil lagi karena dia juga nggak meyakini angkanya. Yang kedua, dia beberapa rekening bank tidak dilaporkan. Nah, baru kemarin kita dapat rekening banknya, kita lihat isinya, jadi kita putuskan minggu depan kita panggil. Rekening bank nggak dilaporin, nggak mungkin dong rekening kosong gitu kan. Iya Makanya dia bilang kemarin dilaporin dan lihat isinya, makanya kita panggil gitu kali ya. Mungkin gitu maksudnya ya. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Dia yang ditanya, ya hartanya ditanya, ternyata dia jawab lain ya karena yang mengizinkan stafnya. Gitu. Hah? Aku nggak ngerti tas, masa gue suruh nyalain tas, lu tanya dia tas. Belum tahu kan, nyocokin sama dia dong. Kalau dia lagi sibuk nggak boleh juga kita panggil. Ya kecil lah, 14 tahun jadi dinas, masa hartanya cuma 2 miliar. Bener-bener aja kan, udah kumpul-kumpul dia jadi dewan pengawas di 2 tempat. Kepala dinas deket. Pokoknya kalau pendapatannya harusnya nggak segitu. Tapi karena diisi, dewan pengawas RSUD sama apa satu lagi lupa gue. Ya. Entah kenapa aku suka sama bapak ini. Sama ini Pak. Pak. Iya Pak. Mang. Oh aku ke dia. Bapak, iya Pak. Kan tadi katanya suruh tanya sama, ya tanya aja sama ibunya masalahnya Pak. Ibunya nggak mau jawab, katanya suruh tanya aja ke KPK gitu Pak. Gimana dong Pak? Enggak masalah hartanya. Tasnya katanya harga tadi tanyanya kan. gitu. Iya. KPK kan ngecek harta yang dilaporin dulu sebanding aja nggak sama harta yang didapat gitu. Bukan harta yang dibelanjakan gitu, belum gitu. Iya, Itu mah ya iya, udah iya. masuk dibelanjakan tas. Ya tanyanya sama dia, gue ngurusin tas itu. Dia cuman ngebandingin dan ternyata tidak sama dengan alasan baru diungkap. Pelaporan hartanya diisi sama stafnya. Hey stafnya, staf pengisi, apakah bener Anda ngisi? Kalau ngisi pasti, waduh, terlibat nih gue nih gitu. Waduh. Tapi aku nggak tahu nama bapak ini, mohon maaf, tapi aku suka gayanya. Iya, Asik aja. Ya, mana gue tahu, mana gue ngurusin itu. To the point, dan sepertinya nggak ini ya, nggak ada takutnya ya. Ketika Anda bermain-main korup, disikat sama bapak ini. Mungkin ya. Dan yang bikin aku happy lagi, berarti minggu depan kita akan melihat Ibu Kadinges ditanyain lagi sama wartawan gitu. Apakah ya. masih akan diam saja atau akan ngomong gitu. Atau pakai jadi brand ambassador kaos oranye gitu. Wow, gitu. Ini Kadinges ya. Ada lagi keluhan dari Pak Gubernurnya lagi. Aduh, kenapa lagi? Kemarin keluhan soal, ya kalau kurang kita minta lagi ke pusat. Iya. Ini ada keluhan lagi meluncur. Cus. Ninyo, Pak Gubernur nggak mau gitu. Apa? Katanya udahlah jangan dipiralin terus gitu. Elah, kan. atuh gimana? Atau lo gimana gitu. Kita mah nggak mau viralin gini. Kalau memang nggak seru, nggak akan viral gitu. Netizen juga tahu gitu. Lanjut lagi cek-cek people. Play. Pemirsa, Lampung nampaknya masih diperbincangkan sehingga Gubernur Lampung Arinal Junaidi meminta perbaikan jalan rusak dan kinerja pemerintah tidak harus terus diviralkan baik dari awak media maupun masyarakat. Tunggu dulu, ini bener-bener nggak mau diviralin apa biar nggak ketahuan gitu kalau ternyata jalannya begitu? Kayak wajar nggak sih mau diviralin karena itu udah 30 tahun nggak terurus, giliran mau diurus ya harus kayak dikawal dong. Biar transparansi gitu. Toh buat teman-teman kreator yang nge-record juga segala macam jadi konten FYP buat dia. Apa salahnya bagi-bagi rezeki kayak gitu? Iya, buat kita juga. Apakah biar nggak ketahuan kalau misalkan lanjut lagi? Lanjut. Dan saat ini 15 ruas jalan rusak di Provinsi Lampung akan diperbaiki mulai Juni 2023 diambil alih oleh Kementerian PUPR. Terus menjadi bulan-bulanan di media sosial hingga viral. Mulai dari berbagai proyek dan pembangunan di Provinsi Lampung. Tunggakan pajak kendaraan kantor perindah, M-nya copot anjir. Dinas hingga gaya hidup pejabat Lampung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menegaskan untuk jangan terus diviralkan baik oleh awak media dan masyarakat Lampung. Karena menurutnya hal tersebut dapat menjadi dampak buruk bagi Provinsi Lampung. Pahamilah, jangan semuanya gitu. Itulah akibat viral-viral. Karena itu cara menangkapnya berbeda. Tolong bahwa ini akan ada pembangunan yang lebih menguntungkan pada masyarakat datang dari pemerintah pusat. Siap. Terima kasih Pak Gub.
Ya itu gimana, orang berita ya pasti diviralin. Atau ngapain wartawan ke sana kalau nggak dipilarin? Gini, jangan tebang pilih ketika prestasi, ya nggak? Minta diviralin gitu. Giliran kerjaan yang gitu, jangan dipiralin. Jadi versi yang kecil, aku ada versi yang gede dari Metronya meluncur. Cus. Nih Nyo, entah kenapa aku jadi ngefans sama bapak ini karena lucu sejujurnya, mau kayak gimana tapi GD tuh lucu nih. Gubernur Lampung, perbaikan dan kinerja pemerintah Lampung jangan dipiralkan pakai P. Ceki people. Play. Mohon dipahami lah, jangan semuanya harus itu. Itulah akibat viral-viral itu. Terus menjadi bulan-bulanan di media sosial hingga viral. Mulai dari berbagai proyek dan pembangunan di Provinsi Lampung, tunggakan pajak kendaraan dinas, hingga gaya hidup pejabat Lampung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menegaskan untuk jangan terus diviralkan, baik oleh awak media dan masyarakat Lampung. Karena menurutnya, hal tersebut dapat menjadi dampak buruk bagi Provinsi Lampung. Kan gini, kan yang diviralin Anda. Ya. Ya enggak? Terus Anda bilang bisa jadi dampak buruk. Apakah secara tidak langsung mengatakan bahwa Anda itu berdampak buruk gitu? Apa gimana sih gitu? Kan kalau diviralin takut berdampak buruk buat Lampung, ya enggak? Ya. Yang diviralinnya Anda. Apakah Anda sama dengan berdampak buruk buat Lampung gitu? Itu kan kalau pemikiran Mamang, pertanyaan Mamang itu ya. Kalau aku berdampak buruk buat Lampung atau berdampak buruk buat bapaknya? Yo, ada pertanyaan yang menarik. Apa tuh? KPK udah bergerak belum? Nah, memang ada video yang mungkin bisa jadi jawaban buat dari pertanyaan Nobody ini. Cek people. Just. Nah, di sini ada caption sih, KPK turun tangan soal jalan rusak di Provinsi Lampung. Wayu, cek people. Play. Pak Tata, kemarin kan Presiden sudah ke Lampung, Pak, sudah melakukan peninjauan jalan rusak. Apakah KPK juga akan turun ke lapangan menindaklanjuti dugaan korupsi proyek infrastruktur di Lampung itu, Pak? Iya, jadi KPK ataupun aparat penegak hukum lain mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berindikasi tentunya tindak pidana korupsi. Nah, karena ini belum pasti apakah tindak pidana korupsi atau bukan, tetapi nanti akan dibicarakan bersama apa yang teman-teman sampaikan. Nanti saya sampaikan kepada pimpinan lain untuk didiskusikan bersama tentang hal itu. Nanti kalau bagaimana perkembangannya, apakah nanti akan dilakukan penyelidikan dan sebagainya, mudah-mudahan dari hasil penyelidikan, dari hasil diskusi bersama pimpinan akan kami sampaikan. Pak, penyelidikan penyerapan anggaran PUPR-nya itu hampir lebih dari 90%, kok pembangunannya nggak ada, Pak? Tidak ada audit dari BPK terhadap yang diterima KPK soal pembangunan infrastruktur di Lampung itu. Jadi begini, Pak, kalau audit BPK itu baru bisa dilakukan pada saat tahap penyidikan, sedangkan pada tahap penyelidikan itu belum bisa, Pak. Jadi yang jelas, kalau itu seperti itu berarti ada indikasi kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara, karena itu adalah sumber dananya berasal APBN atau APBD. Hanya saja nanti apakah kegiatan pekerjaan itu telah sesuai dengan spek atau sesuai dengan yang ditentukan atau tidak, ataupun sudah dikerjakan sesuai dengan spek atau tidak dikerjakan sepenuhnya, ya ini nantinya tentunya saya akan sampaikan pada teman-teman pimpinan untuk dirapatkan dan didiskusikan untuk selanjutnya disikapi untuk dilakukan penyelidikan manakala memang itu terindikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi. Artinya bahwa sangat mungkin memanggil Gubernur Lampung. Sangat mungkin untuk dilakukan penyelidikan. Sangat mungkin lah. Mungkin lah ya, Pak ya. Iya. Bahas biasa dan itu bener udah. Ya, gimana? Aku setuju sama bapaknya karena kan kalau kayak gitu tuh nggak langsung bisa langsung kayak dijudge gitu, jadi kayak harus dicek dulu, diselidiki dulu, sekilidi dulu gitu kan. Yang jelas mungkin pesan buat KPK, yuk saatnya ini momentum mengambil panggung positif dari kejadian ini. Toh udah disupport juga sama presiden gitu kan. Jadi kayak yuk jangan menyia-nyiakan kepercayaan netizen, karena aku yakin banget banyak banget netizen yang berharap yuk KPK yuk bergerak gitu kan. 30 tahun, belasan sampai puluhan tahun itu jalan nggak bener-bener. Iya gitu kan. Why? Kenapa tuh dipertanyakan gitu kan? Dimana tadi ada wartawan yang bilang
anggarannya tuh sampai 90%, tapi penyerapannya mana gitu, penyerapan dari anggaran tersebut gitu. That's why para wartawan menanyakan apakah ada indikasi gitu. Iya, karena beda cerita ya Mang, kalau misalnya jalanan itu rusak rusak lagi diperbaiki. Nah ini sedangkan yang di Lampung ini kejadiannya tuh nggak ada sama dari sekali. Warganya ya. Iya. Keterangan dari warganya tidak ada nggak ada sama sekali gitu. perbaikan gitu. Baru gitu. yang pas waktu Pak Jokowi mau datang baru dibenerin. Gitu. Dari itu pun kena hujan terus. Iya. Gitu. Kalayanya seru sekali, berat sekali hari ini Nyo. Ada dari Hussein, ASN Pangandaran. Iya. Terus ada update dari Ibu Kadinkes. Yos, idola Mamang. Gitu, Ibu Kadinkes Lampung yang katanya minggu depan mau dipanggil lagi sama KPK karena sepertinya tidak sesuai pelaporan hartanya. Iya. Terus ada juga dari Bapak Gubernur. Iya, Bapak Gubernur Lampung yang tolonglah jangan dipiralin gitu. Apa harus pakai kata tolonglah gitu. Jadi kayak netizen, tolonglah jangan dipiralin Tolonglah gitu. gitu. Sayangnya netizen ya mau ngepiralin gitu. Sama ini ada keterangan dari mungkin perwakilan dari KPK ya. Kalau memungkinkan sekali untuk dipanggil dan dicek gitu kalau memang ada indikasi ke arah situ. Betul. Gitu. Yang pastinya dicek dulu gitu ya. Diselidiki gitu. Selidiki dulu. Dan sekarang kita harus ke intermejo kali Nyo. Iya dong. Biar gak terlalu panas kepala Mamang. Kepalanya panas gak? Coba sini aku cek. Aduh panas. Kok begitu? Langsung intermejo. Cus. Nyo, karena ada kemarin Nyonya serakah sama Meng, ini tinggal pilih ya. 1, 2, 3 harus pilih salah satu. Kita lihat kelakuannya kayak gimana. Cek people. Play. Ya Allah itu gendut banget. Ya Allah, ya Allah. Apa itu? Oh digerakin. Mau yang mana? Aku mau semua. Ya salam, nggak bisa milih. Enggak. Milih salah satu. Nggak bisa. Aku yang ini suka mau. kucing gendut itu gendut semua. Tolonglah. Apalagi yang bawa tuh gemoy. Coba kita kasih nextnya. Next. Terkadang saya sedih melihat mereka makan sepiring berdua. Sedangkan saya ini lucu banget ya. piring sendiri. Terkadang saya sedih. Ini mama anak ya? Iya kayaknya. Iya. Tapi nampaknya nih sih bocilnya bader banget nih. Kalau emaknya meleng aja nih, cabut nih. Melihat mereka makan sepiring berdua. Sedangkan saya 2 piring sendiri. Tuh. Kayak bader banget. Mau kemana kesini sih. Anak aktif ya bun. Tapi lucu banget dia larinya karena mungkin masih kecil kali. Wak gitu. Gemoy. Iya. Pilih yang mana? Ini apa ini? Dua-duanya. Ya Allah keborong mulu. Coba kita kasih nextnya. Next. Nih cek people. Play. Kenapa nangis gitu? Nangis mau di grooming nangis. Ya Allah, karena aduh bulu-buluku yang bagus digunting. Iya gitu. Nanti gak ganteng lagi gitu. Tetap ganteng kok Meng. Ganteng. Mau. Nangis begini mau. Kayak itu tayang. Aduh Mamang bingung nyari kucing yang Nyonya gak mau. Coba. Sekarang kita nextnya coba. Next. Cek people. Play. Cowok itu suaranya. Ganteng banget ya. Mau. Kenapa? Hidungnya merah? Iya. Terus hidungnya gede. Aku suka kucing yang hidungnya gede. Kalau begitu mah merah babi aja hidungnya gede gitu. Enggak. Tahu gak kenapa aku suka yang gede? Karena kalau dicium gitu. Lucu tahu. Tapi galak mukanya tuh. Gak apa-apa. Mau. Ya Allah. Gemoy tahu gemoy. Kalau yang ini gemoy gak nih? Wish. Ninyo. Ya. Kucingnya yang meratapi nasib katanya tuh lagi galau. Coba deh cek people. Play. Aku ni tak pernah lah kacau kebahagiaan orang lain. Tapi kenapa lah ada jembalang yang kacau kehidupan aku. Diapain? Kenapa lah? Oh aku tahu. Itu tuh dia anaknya. Meskipun udah gede tetap dicebokin. Jangan mikir aneh-aneh. Iya kaget kan. Jangan mikir aneh-aneh. Mana Mama ngeliat ini betina nih kan. Betina nih gitu. Karena tadi gak ada loncengnya gitu. Kenapa dijilatin. Lagi dicebokin kan biasanya gitu. mama kucing gitu. Tapi fix Nyonya the positive thinking gitu. Tapi gitu Mang. Aku dulu punya kucing udah gede. Beneran anaknya udah gede. Terus sama mamanya masih dicebokin. Dicebokin ya. Iya. Mau lihat lagi? Mau. Tuh. Aku ni tak pernah. Dia mukanya pasrah gitu. Ya karena dia tahu dia dicebokin. Tapi kenapa lah ada sejembalang yang kacau dijilat, dicebokin itu. Iya sih ini belang 3 betina sih. Iya sih. Itu dicebokin sama mamahnya. Itu belang 3 juga tuh. Mamahnya. Iya bener. Mantap. Coba kita kasih nextnya. Next. Ninyo.
Apa tuh? Kanan kiri pilih mana? Dua-duanya. Nah, belum lihat videonya kan? Iya. Cek people. Play. Au gitu. Ulang boleh gak ulang? Kegigit kegigit ya. Dari awal aja. Nih, dia lagi ngelus kan. Ini lagi mangap. Au. Kegigit. Lucu banget. Kayak kemarin dong kasusnya ya, Mang. Kalau kemarin mah bukan kegigit, tangannya nyangkut palanya gitu. Tuh, ini gatal kali ya kegigit tuh. Pilih mau yang mana? Dua-duanya. Yo, lo mau yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya mulu, tolong. Next Nyo. Next. Nyo. Ya. Kalau ini apakah Nyonya mau? Kucingnya katanya latah. Kagetnya kayak ager-ager. Ager-ager gimana tuh? Ceki people. Play. Parah banget. Itu kucingnya ngantuk tahu, lihat mukanya. Kayak dia tuh kalau bisa ngomel gitu ya, kata kucingnya, ah elah nih orang gitu kan, gue lagi ngantuk dikagetin mulu gitu. Lagi ya. Nanti jadi selipan ini ya. Yang terakhir yang kenceng, yang tinggi. Parah anjir, orangnya jahil banget. Dia tuh ngantuk tahu. Kaget ngek gitu, tolonglah. Nyo, lasnya meluncur. Cus. Lasnya memang punya ini. Apa pembalasan dendam dari temennya si Oyen. Oh. Kemarin inget gak Oyen bisa soang, iya. Sekarang temennya turun tangan ngehajar bebek apa gimana nih. Pokoknya ceki people. Lay. Ya Allah, dipeluk. Dipiting ini mah. Oh iya. Nggak bisa bergerak. Jangan bergerak Anda. Saya mau balas dendam si Oyen itu. Tapi di grooming loh. Dijilatin awalnya. Mungkin aduh gendut lagi kucingnya, gemoy banget. Iya, mana untuk sedo lagi ya gemoy ya. Gemoy. Tapi kalau yang ini gemoy gak nih? Lasnya lagi nih. Josh. Seems like there's someone at my drive-through window. Hi, how can I help you? What can I get for you today? All right, coming right up. Pink. Ya Allah, ditutup lagi. Oh, dia mau ngintip lagi mandi. Nggak tahu. Tolonglah, mesum Anda kucing mesum. Tapi kan nggak kelihatan Iya sih bener sih. Tapi mungkin dia mau usah. Gua mau ngintip babu gua gitu kali ya. Tolonglah. Adalah takut terlalu lama. Terlalu. Wah, udah jam segini. Kita meluncur ke setting tuh. Tuh, super. Thanks. Meluncur. Yo, saatnya kita. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk komen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yo, yang pertama dan sepertinya dua and only ada dari Alvia Agatha Viana Biprilly Queen. Permisi, aku mau buka lapak. Yos. Mau buka lapak di Rada Santuy. Hey, yang mau ramein tongkrongan silakan. Ya, disambut sama Miss Nawati NN. Bagi Kak Alvia Agatha, aku numpang lapak ya. Thank you Kak. Wadidaw, udah 750M plus 800M. Masih kurang. Tim KPK kapan soan ya ke Lampung? Siapa tahu ada yang bisa diusut itu. Udah banyak bendera partai nyomang di jalan, nyolong setare. Saya selalu untuk kita semua, amin. Kirana Sari boleh disambut nyo. Makasih lapaknya Alvia. Gubernur modal gitu mending dipecat aja, bikin pusing warganya. Aku yang bukan warga Lampung saja pusing, Mang, tiap lihat beritanya. Gemas pengen jitak palanya katanya. Kirain pengen ngemplung-plungin perutnya. Itu aku dong. Next Ricky Abdurrahman numpang di komenan 370 Kak Alvia katanya Maya bro-brolin. Aku yang sikat ya panjang. Makasih lapaknya Mbak Alvia. Maaf nyomang skip sehari. Aduh Pak Gubernur Lampung ente kadang-kadang gak habis pikir aneh gara-gara 800M nya dipegang Pak Basuki jadi minta tambahan lagi ya. Seperti itu. Apakah minta duit lagi buat bayar mobil yang telat pajak ya? Bapak Ibu KPK waktu dan tempat dimonggoin katanya Maya. Apa jalanan kurang banyak bendera partai sampai harus nyantol di mobil dinas juga? Atau ada kongsi-kongsian sama partainya? Salam S3P buat semuanya. Tuan Nugroho.
Selamat pagi Mbak Alfi Agatha, numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Biasa nih pisang goreng 5 plus kopi susunya 1. Ya. Wadaw wadidaw nih total semuanya 1,4 T masih kurang. Mungkin ya Nyomang kalau kelebihan anggarannya bisa dialihkan ke kantong masing-masing pejabat kali ya katanya. Yuk KPK bismillah 3 kali bisa kali seluruh pejabat Lampung diperiksa semuanya. Saya rasa antara pejabat kurang berkoordinasi dengan baik deh. Masa sih bisa nunggak pajak kendaraan bermotor, ke manakah uangnya? Ada lagi nih, masang atribut partai pakai mobil milik negara. Ini Partai Nasdem lagi. Apakah ketua umumnya Salpok nih sama Mamang ada yang hilang dari Mamang nih, seperti lebih muda dan kayak umur 25 tahun. Lumayan lah, mundur berapa, 6 tahun gitu kan ya. Saya selalu ya buat Mbak Alfi Agatha, Nyomang dan para Santi people yang always in here. Iya, Mamang kemarin tragedi salah cukur kumis anjir. Salah cukur kumis jadi botak gitu. Kevin Sadeus, selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santi people semua yang always in here. Wah, gelas saya udah kena LCD, prosesor, chipset sama RAM-nya ini mah mereka di sana katanya. Pada sakit-sakit. Tisam Nyomang gak sempat untuk kita semua fish. Oke, nextnya Novita Murdianto. Terima kasih lah pakai Kalvia, mobil dinas buat pasang bendera partai, cakep. Bukan dong. Kalau di sini ambulan desa buat angkut jagung. Tapi warganya nggak apa-apa sih, wong hasil jagungnya dipakai buat perbaikan desa. Mantap. Wah, mantap. Dan kebetulan truk desa rusak. Yang penting di saat warga ada yang perlu ambulan harus siap siaga, meski jagung juga harus dibawa. Bawa ini ya, pasien sama jagung gitu. Iya, tapi respect jadi gotong royong gitu. Iya, betul. Next dari Last of the last. Iya, Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santu people. Terima kasih tongkrongannya Kalvia. Waduh, dikasih hati minta dada filet. Anjir, gak ada bersyukur Bapak. Kalau kayak gini daerah lain iri dong, pajak lagi katanya. Akhirnya banyak juga anabulnya. Sehat selalu semuanya. Ini hari ini banyak banget anabulnya dan habis karena ini habis. Terima kasih kepada para santu the one and only Alfi Agatha Fiana Pretty Queen sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Iya bener, lanjut. Nyonyo dan Mamang, dulu Topi Mangkok. Cabut dulu dan ciao.